kita itu termasuk orang-orang yang Allah bilang di dalam Quran surat Al-Kahfi. Ayatnya ini. Bentar. Ini kok enggak bisa digeser ya? Bentar ya teman-teman. Oke, nih ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu cerita ke kita, ngomong ke kita, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Teman-teman semua yang disayang Allah, yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu cerita tentang orang-orang yang dia itu ketika dikasih tahu, diberi peringatan tentang apa-apa yang ada di dalam Quran, mereka itu fa'aradu anha. Mereka itu berpaling dan gak mau dengar apa yang Allah peringatkan buat kehidupan mereka. Dan cenderung mereka malah wa nasiya ma qaddamat yadah. Bahkan mereka ngerasa apa yang mereka kerjakan itu gak salah. Mereka gak sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Dan yang menarik teman-teman, kan ini ayat bercerita tentang Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang gak mau dengar ayat-ayat Quran. Yang menarik adalah ketika Allah bercerita tentang peringatan tersebut, Allah menggunakan kalimat dzukkira. Padahal bisa aja ketika Allah menceritakan kisah mereka menggunakan kata dzukira, nggak ada tasdidnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa bedanya pakai tasdid dzukira dan nggak pakai tasdid bunyinya dzukira? Bedanya adalah ketika menggunakan kata dzukira itu sesuatu yang sifatnya itu berulang kali, peringatan yang sifatnya itu berulang kali. Kalau pakai kata dzukira tanpa ada tasdidnya, itu peringatan yang sifatnya cuma sekali aja. Gambarannya gini teman-teman, kalau ada teman kita datang ke kita ngasih tahu kita sesuatu yang penting buat kehidupan kita, buat buat kehidupan kita, pokoknya sesuatu yang penting banget buat kehidupan kita, ngasih tahu kita, ternyata kita nggak aware sama apa yang dia kasih tahu kan. Kira-kira teman kita sebel atau enggak? Kita ini dikasih tahu teman tentang sesuatu yang penting buat kehidupan kita, tapi ternyata kita nggak notice sama sekali. Kira-kira teman kita sebel atau enggak? Pasti sebel, karena ya itu sebenarnya baiknya buat kita, bukan buat teman kita gitu. Tapi kenapa kita nggak mau dengar? Nah, ketika orang susah dikasih tahu, ketika orang susah diberikan informasi, maka pasti orang itu akan kemudian memberikan informasinya secara berulang kali. Kalau orangnya mudah dikasih tahu, maka menggunakan informasi yang sifatnya satu kali penyampaian cukup dan selesai. Nah, di ayat ini Allah cerita tentang orang-orang yang nggak mau baca Quran, nggak mau dengerin nasihat-nasihat dari Quran, itu menggunakan kata wa man azlamu mimman dzukkira. Siapa lagi yang lebih zalim, siapa lagi yang lebih ngeselin dari orang yang dia itu berulang kali diingetin ayat-ayat Quran, tapi nggak sama sekali memperhatikan apa yang Allah peringatkan ke dalam kehidupan mereka. Peringatannya berulang kali teman-teman, bukan cuma sekali aja, untuk menunjukkan memang orang ini susah untuk dikasih tahu.
ada ternyata orang-orang yang mereka itu ketika baca Quran diingetin berulang kali, mereka nggak mau mendengarkan apa yang ada di dalam isi ayat Al-Quran. Konsekuensinya apa? Karena saking bebalnya mereka, saking mereka itu susah dikasih tahu, maka inna ja'alna ala qulubihim, sungguh kami jadikan di dalam hati mereka akinnah, Allah tutup hati mereka. Serem kan? Orang-orang yang nggak mau mendengarkan ayat-ayat Quran, orang-orang yang nggak mau berusaha mentadaburi bacaan Qurannya, orang-orang yang nggak mau kemudian diperingatkan dari ayat-ayat Quran, maka inna ja'alna ala qulubihim akinnah, kami jadikan di dalam hatinya itu sebuah penutup, yang kemudian penutup ini fungsinya untuk apa? Ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra, agar mereka itu nggak bisa nerima informasi kebaikan lagi, bahkan sampai telinga mereka itu Allah berikan yang namanya sumbatan. Maka refleksinya untuk kita adalah jangan-jangan ya teman-teman, ketika kita diberikan nasihat itu kok nggak kena di dalam hati kita, kok nggak masuk di dalam hati kita, mungkin ada sesuatu yang menutup hati kita, ada sesuatu yang kemudian menghijab hati kita. Gara-gara mungkin sebelumnya kita udah dikasih tahu Allah, udah dikasih tahu bagaimana hidup yang benar, tapi seringkali kita nggak berusaha mengindahkan atau nggak berusaha mengamalkan apa yang kemudian Allah peringatkan. Jadi waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Nah, kaitannya dengan toxic people. Toxic people adalah mereka yang udah berulang kali Allah kasih tahu ayat-ayat Allah, tapi nggak ada sedikit pun yang masuk di dalam hati mereka. Coba kita renung-renungkan, kita termasuk nggak yang seperti itu? Kita termasuk nggak orang yang nggak bisa gitu tersentuh ketika kita dengar Quran? Nah, toxic people adalah mereka yang udah berulang kali Allah kasih tahu ayat-ayat Allah, tapi nggak ada sedikit pun yang masuk di dalam hati kita. Maka semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut. Semoga Allah bukakan hati kita sehingga belajar Quran kita pada malam hari ini bisa lebih enak, bisa lebih masuk ke dalam hati. Kalau kata seorang ulama namanya Imam Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan la yanfa'ul qalba illa ma kharaja minhu. Tidak bermanfaat untuk hati kecuali apa-apa yang memang keluarnya dari hati. Ketika teman-teman baca Quran benar-benar dari hati, insya Allah benar-benar itu bisa membuat hati teman-teman semua lebih bahagia, lebih senang, lebih punya semangat baru daripada sebelumnya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat tersebut, sifat tertutup dari Quran, nggak mau tadabbur dari Quran, dan Allah bukakan hati kita buat belajar Quran bareng-bareng. Sekarang kita mulai masuk pembahasan dari surat Al-Ma'un, teman-teman. Dan insya Allah malam ini kita akan bahas part kedua dari surat Al-Ma'un yang bicara soal ciri-ciri toxic people itu kayak gimana. Nah, tapi sebelumnya coba kita review dulu nih. Pertemuan pertama kemarin yang teman-teman sharing bareng Kak Faiza, kira-kira insight apa yang teman-teman dapatkan dari pertemuan pertama kemarin? Bisa ditulis di komen dulu. Apa kira-kira insight yang teman-teman bisa dapatkan dari taklim sharing bareng Kak Faiza di pertemuan kemarin? Apa kira-kira? Yang udah ikut pas 1 mungkin? Teman-teman yang ikut pas 1 mungkin bisa dibantu bahwa pada surat Al-Ma'un tidak hanya mengenai hablum minallah, juga
hablum minan nas. Oke. Tentang orang-orang yang mendustakan agama, oke. Beragama tidak hanya urusan vertikal tapi juga horizontal. Allah yang mengajak kita untuk berpikir tentang orang-orang apa tadi? Bilang. Oke. Kak Dida bisa minta tolong dibantu dibacain komennya teman-teman. Oh, Kak Dida menghilang. Enggak, aku untuk pintu dulu tadi kenceng banget suara hujannya. Oh, oke. Komennya ya, tadi adalah banyak nih, dari mana ya? Tentang orang yang mencampakkan agama, tidak membantu orang miskin. Terus ada yang tentang orang yang mendustakan agama dan mencampakkan mengampanyekannya, penyesalan orang di akhirat yang terpisah jalan dengan Nabi, pangkal dari kemaksiatan itu mencintai dunia sampai nggak percaya bahwa akhirat itu ada. Banyak sticknya. Masya Allah. Berarti teman-teman benar-benar memperhatikan banget ya pembahasan pertemuan pertama kemarin yang dibahas oleh Kak Faiza. Insya Allah hari ini teman-teman kita akan lanjut di part yang kedua. Kita akan membahas ayat yang kedua sampai yang ketiga. Sebelum kita mulai teman-teman silakan tadi ya disiapkan cemilannya, disiapkan kopinya, disiapkan apa-apa yang mendukung, selimutnya, bajunya dan sebagainya, biar pembahasan kita benar-benar bisa nyaman buat teman-teman semua. Pokoknya dibikin santai aja lah, dibikin santai aja kayak kita cerita dengan teman kita sendiri, santai lah pokoknya. Tapi jangan kebablasan tidur ya. Itu. Saking nikmatnya itu Mas mungkin. Saking nikmatnya kebablasan tidur. Nah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ayat yang kedua dan ketiga di part yang kedua. Al-Ma'un. Teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Ma'un? Jangan-jangan kita selama baca surat Al-Ma'un, selama ini ketika kita baca surat Al-Ma'un, kita nggak pernah ngerti rahasia di balik penamaan surat itu. Kita nggak pernah ngerti kenapa sih Allah ngasih nama Al-Ma'un itu dengan kata Al-Ma'un. Rahasianya adalah, ini jangan dikasih tahu ke siapa-siapa, tidak, harus disebarkan malah. Harus disebarkan, harus kemudian teman-teman punya semangat buat kebaikan. Ini nanti insya Allah kita akan belajar gimana caranya kita bisa menghargai kebaikan walaupun cuman sekecil apapun itu. Teman-teman yang disayang Allah, yang dirahmati Allah, surat ini dinamakan Al-Ma'un karena biar kita punya awareness, jangan sampai kita itu menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Contohnya gini, teman-teman di rumah punya nggak air segalon gitu, punya nggak? Pasti punya kan? Garam pasti punya, gula pasti juga punya. Berapa? 1 galon kah? Atau 1 toples atau 1 bungkus yang beratnya 1 kilo? Kalau teman-teman aku tanya, kira-kira kalau kita ngasih air yang kita punya di rumah, 1 gelas air kita kasihkan kepada orang lain, kira-kira nih berkurang nggak air yang ada di rumah? Maksudnya ketika kita ngasih 1 gelas ke orang lain yang benar-benar membutuhkan, kira-kira air di rumah kita bakal habis atau enggak? Gara-gara 1 gelas yang kita berikan kepada orang lain, kira-kira bakal habis atau enggak? Berkurang tapi enggak habis. Oke. Berkurang. Enggak Allah ganti yang lain? Oke. Jadi teman-teman, yang namanya Al-Ma'un itu adalah pertolongan
yang sifatnya itu sederhana, dan ketika kita berikan kepada orang lain itu nggak akan membuat harta kita habis. Itu namanya al-ma'un. Berasal dari kata al-mi'nu yang artinya adalah segala sesuatu yang bermanfaat walaupun kecil. Kalau teks Arabnya itu berbunyi kullu ma fihi manfaatun walau kana qalilan. Setiap segala sesuatu yang bermanfaat walaupun itu cuma sedikit, itu namanya al-mi'nu. Contohnya tadi seperti air, gula, garam dan sebagainya. Ini namanya al-ma'un. Nah, kenapa surat ini dinamakan dengan al-ma'un? Kalau teman-teman lihat di akhir ayat surat ini bercerita tentang ada orang yang mereka itu bahkan memberikan bantuan sesederhana air 1 gelas, kemudian gula 1 sendok, garam 1 sendok, itu ternyata mereka nggak mau. Mereka nggak mau memberikan kepada orang lain, mereka nggak mau membagikan apa yang mereka punya, padahal sesederhana itu mereka nggak mau mengeluarkan. Makanya surat Al-Ma'un ini dinamakan surat Al-Ma'un agar kita belajar untuk menghargai atau mengapresiasi segala sesuatu yang sifatnya sederhana tapi manfaatnya besar untuk masyarakat, manfaatnya besar untuk banyak orang. Mungkin menurut kita nggak seberapa, seperti tadi kita punya air 1 galon di rumah. Ketika kita berikan 1 gelas kepada orang lain yang benar-benar dia membutuhkan, dia belum minum beberapa hari, datang ke rumah kita minta air minum 1 gelas kepada kita, itu namanya al-ma'un. Dan mungkin 1 gelas yang kita punya menurut kita nggak sesuatu yang besar, padahal menurut orang yang menerima manfaat dari 1 gelas itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa banget buat dia. Makanya kata Nabi SAW, la tuhriqanna ahadukum, jangan sampai kalian itu meremehkan, la tuhriqanna ahadukum minal ma'rufi syai'a, jangan sampai kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin thariq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan penuh perasaan bahagia dan senyum. Senyum itu kira-kira sederhana atau sesuatu yang ribet, teman-teman? Senyum kira-kira sederhana atau ribet? Sederhana. Jadi kita diajari Rasulullah untuk kemudian jangan sampai kita itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Ma'un, karena agar kita belajar untuk kemudian mengapresiasi kebaikan walaupun sekecil apapun. Nah, sekarang lanjut. Nah ini, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena yang kecil tapi manfaatnya terasa itu lebih baik daripada yang besar tapi kebermanfaatannya kurang. Menurut orang yang butuh air tadi, ketika kita kasih mobil juga nggak terlalu penting buat dia, tapi ketika kita kasih air yang sederhana, dia memang butuhnya minum, yaitu menjadi sesuatu yang besar buat dia. Kadang-kadang kita itu punya perasaan kalau kita ngerjain kebaikan-kebaikan yang sederhana itu kita ngerasa malu gitu loh, teman-teman. Padahal kita jangan sampai punya perasaan seperti itu. Kebaikan sekecil apapun yang teman-teman kerjakan, ketika berada di tangan yang tepat, ketika berada di orang yang benar-benar membutuhkan, maka itu nilainya luar biasa. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, selain Al-Ma'un, surat ini juga punya nama Ad-Din. Kemarin kita udah bahas bareng Kak Faiza bahwa yang namanya Ad-Din itu punya 2 makna. Makna yang pertama adalah Ad-Din sebagai agama, terus yang kedua adalah Ad-Din
ad-din sebagai hari kiamat. Nah, ternyata ada makna ketiga dari kata ad-din. Makna yang ketiga adalah ad-din secara bahasa itu secara sederhana adalah dealing with someone. Ketika kita punya hubungan, ketika kita punya kesepakatan dengan orang lain, itu namanya ad-din. Nah, orang-orang Arab sering mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itulah engkau akan diperlakukan. Nah, jadi ad-din secara bahasa itu adalah hubungan kita dengan orang lain, kesepakatan kita dengan orang lain. Dan di dalam bahasa Arab yang namanya hutang itu juga disebut sebagai ad-din. Hutang dalam bahasa Arab itu juga disebut sebagai ad-din, karena pada dasarnya ketika kita berhutang kepada orang lain, kita sedang membuat kesepakatan kepada orang yang kita hutangi. Nah, jadi ad-din itu secara bahasa adalah ketika kita membuat sebuah kesepakatan dengan orang lain. Nah, nanti insya Allah di ayat yang kedua sampai ayat ketiga dari surat Al-Ma'un akan membahas bagaimana seharusnya kita dealing with someone, atau bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain, bagaimana kita harusnya menunaikan hak-haknya mereka, bagaimana seharusnya kita memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, insya Allah akan dibahas di ayat yang kedua sampai ketiga. Dan teman-teman, yang perlu teman-teman tahu juga, kenapa agama itu ditranslate dalam bahasa Arab dengan kata ad-din? Karena sejatinya agama teman-teman adalah bentuk kesepakatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa hari kiamat itu adalah ad-din di dalam bahasa Arab? Karena hari kiamat itu adalah hari di mana kita mempertanggungjawabkan segala bentuk kesalahan yang kita buat di dalam kesepakatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga makna ini sebenarnya tidak saling bertabrakan, justru malah saling berkorelasi. Dan teman-teman yang harus tahu juga, yang namanya kesepakatan itu kan terjadi antara dua pihak. Dan ketika kesepakatan itu dibuat, pasti ada yang namanya larangan, ada yang namanya anjuran, ada yang namanya perintah, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Dan ketika kita melanggar kesepakatan yang kita buat, maka kita harus menanggung konsekuensi atau bertanggung jawab atas bentuk pelanggaran kita terhadap kesepakatan tersebut. Maka agama ini juga sama. Agama ini adalah bentuk kesepakatan kita sama Allah. Ada larangannya, ada anjurannya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Adalah bentuk kesepakatan kita dengan Allah. Dan ada nanti masanya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Nah teman-teman, kenapa surat ini disebut sebagai ad-din? Atau dalam bahasa Arab itu adalah, atau dalam bahasa kita adalah ketika kita dealing with someone, membuat sebuah kesepakatan dengan orang lain. Karena tujuan utama dari surat ini adalah to dealing with Allah. Gimana caranya kita itu membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita itu membuat kesepakatan dengan manusia. Bahasa agamanya hamdulillah minallah dan hamdulillah minannas. Dan yang menjadi catatan adalah mereka yang nggak bisa memenuhi kesepakatan atau nggak bisa jaga hubungan dengan baik sama Allah ataupun baik dengan manusia, mereka adalah the real toxic people. Mereka adalah benar-benar yang disebut sebagai toxic people. Sekarang kita lanjut di ayat yang selanjutnya, di slide yang selanjutnya. Ini teman-teman, bagian-bagian dari surat Al-Ma'un. Nah, kemarin
kemarin bareng sama Kak Faiza kita bagi surat Al-Ma'un itu menjadi 3 bagian. Nah, insya Allah kita perluas pembagiannya menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama kemarin sudah dibahas oleh sebentar teman-teman, oleh Kak Faiza, dan bagian yang kedua insya Allah kita bahas pada hari ini, hubungan kita dengan manusia. Bagian yang keempat adalah hubungan kita dengan Allah, ayat yang keempat sampai ke-6, dan yang terakhir puncak dari segala keburukan, ayat yang ke-7. Teman-teman semua yang disayang Allah, yang dicintai Allah, di dalam surat Al-Ma'un ini tadi ya kita udah bahas bahwa surat ini berbicara tentang hubungan kita sama Allah dan hubungan kita dengan manusia, gimana caranya bisa seimbang. Banyak para ulama yang mengatakan ketika kita paham isi surat ini, maka dia akan belajar bahwa isi sebagian besar daripada pembahasan daripada agama Islam adalah bagaimana cara kita memposisikan diri kita agar senantiasa bisa menjaga kesepakatan atau perilaku kita baik kepada Allah maupun sesama manusia. Jadi ketika kita paham nih si surat ini, kita akan belajar gitu teman-teman. Kita akan belajar gimana caranya kita itu jaga kesepakatan kita, jaga janji-janji kita, jaga yang seharusnya kita lakukan baik kepada Allah dan kepada manusia. Insyaallah kita akan bahas ayat yang kedua setelah kita ngerti judulnya tadi. Kata kunci. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman masuk ke ayat yang kedua dan ketiga, ada kata-kata kunci yang teman-teman harus pahami di dalam surat ini, atau terkhusus di ayat yang kedua sampai ketiga. Yang pertama adalah yad'u. Ini salah tulis nih, harusnya yad'u, mendorong dengan kejam, dengan penuh unsur merendahkan. Terus kedua adalah kata yatim, secara bahasa artinya al-ifrad, yang artinya sendiri. Orang-orang Arab memakai kata yatim untuk jelasin sesuatu yang spesial. Contoh, duratul yatimah, mutiara yang spesial. Terus kata yakutu untuk nge-influence orang biar kita ngerti biar orang ngerti apa yang kita omongin. Kalau kata al-miskin, orang yang nggak bisa nyukupin kebutuhan dia sendiri. Secara bahasa, kata miskin itu dari kata as-sukun yang artinya diam. Kenapa sih miskin disebut dengan kata miskin? Karena untuk menggambarkan bahwa seakan-akan mereka itu diam, nggak bisa gerak, saking tidak mampunya untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Nah teman-teman, di sini ada video yang bisa teman-teman lihat untuk memahami ayat yang kita bahas. Untuk Kak Dida mungkin bisa nge-play video yang sudah disiapkan. Oke, wait ya, siapin dulu. Buat teman-teman, untuk yang nggak suka Naruto atau nggak suka anime, nah ini nanti video yang bisa di skip atau tidak didengar. Nah ini untuk teman-teman terkhusus yang suka anime, suka wibu, ada pembahasan yang spesial, ada sesuatu yang harus teman-teman lihat untuk memahami surat yang kita bahas. Ini cerita tentang Naruto, teman-teman kalau pernah tahu, Naruto itu binnya bin Minato. Udah nampak belum? Udah kayaknya. Udah teman-teman udah kelihatan. Ya kecil doang. Oke, tapi nanti aku yang suara nggak apa gitu guys ya. Soalnya bener-bener aku drive. Mungkin kita bisa sambil bercerita. Nah teman-teman, Naruto ini adalah sosok yatim di negeri Konoha. Kehilangan kedua orang tuanya karena orang tuanya menyelamatkan
disegel di badannya Naruto. Nah, ini ada scene ketika Naruto itu dewasa, ya belum dewasa juga sih. Naruto menginjak usia anak-anak, ada scene di mana dia itu datang ke sebuah toko, pengen lihat topeng yang ada di sana. Pengen lihat topeng yang ada di sana. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, pengen lihat topeng yang ada di sana. Nah, ternyata yang punya toko itu merasa Naruto itu anak nakal, anak yang suka ganggu. Terus kemudian didorong, terus kemudian lihat coba tatapannya orang-orang yang ada di sekitar Naruto. Coba dilihat dulu. Nah, lanjut dulu mas. Lanjut. Sambil dilihat tatapannya orang-orang yang ada di sekitar Naruto, coba lihat matanya. Nah, matanya itu kan mata-mata kelihatan merendahkan, mata-mata kelihatan yang orang-orang itu nggak suka dengan anak ini. Nggak suka dengan anak ini, nggak suka dengan keberadaannya. Nah, ketika tadi Naruto didorong, kemudian dilihat dengan tatapan seperti itu namanya yadu'ul yatim. Itu namanya merendahkan, mendorong, atau kalau bahasa terjemahnya adalah menghardi anak-anak yatim. Oke, bisa di stop videonya. Jadi gitu teman-teman. Yang namanya anak yatim, coba teman-teman renungkan ya. Anak yatim dalam bahasa Arab itu kan tadi sering dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang spesial. Duratul yatimah, mutiara yang spesial. Kalau teman-teman renungkan mutiara itu kan seakan-akan dia di dalam kerang, mengalami kesendirian, mengalami kegelapan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Tapi ketika mutiara itu ditemukan dengan orang yang benar, ditemukan dengan orang yang baik, ketika diambil kemudian dibawa naik ke dasar laut, akan menjadi sesuatu yang spesial. Nah, yang namanya anak yatim ini juga sama. Anak yatim ini kenapa Allah kemudian sebut dia sebagai yatim? Bukan untuk merendahkan dia, tapi untuk menjelaskan bahwa yang namanya yatim itu sesuatu yang spesial. Anak yatim itu anak yang spesial, bukan anak yang biasa aja gitu. Anak yang spesial kayak Naruto gitu kan, dia sebenarnya bukan anak yatim, tapi suatu saat nanti di masa yang akan datang dia akan menjadi pahlawan Konoha, bahkan menjadi Hokage yang ke-7. Orang yang spesial sebenarnya. Nah, di ayat yang kedua, coba kita lihat ayatnya. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mention dengan kalimat fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Menghardi itu seperti apa ya? Seperti tadi, didorong dengan penuh menghinakan, itu namanya yad'ul yatim. Betul. Mungkin ada yang tanya, loh kak, kan aku nggak seperti itu. Boleh di share screen dulu dong? Udah? Belum muncul. Oh, bentar ya. Nah, sudah muncul. Oke. Boleh di unmute dulu mungkin tertentu. Oke. Udah muncul ya teman-teman? Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang kemudian menghati anak-anak yatim. Tadi ya, Allah mention dengan kata yad'ul yatim. Gambarannya seperti apa? Seperti tadi. Mungkin ada yang tanya, loh kak, kan aku nggak menjadikan anak yatim seperti itu. Aku nggak sampai dorong anak yatim, aku nggak sampai mengata-ngatai anak yatim, dan aku juga nggak pernah sinis ke anak yatim. Ya teman-teman,
yang perlu teman-teman tahu adalah ada di dalam Quran itu yang namanya qiraat. Qiraat itu cara baca lain ketika kita hendak baca Quran. Nah, di cara baca versi lain ada cara baca ketika baca kalimat yad'ul yatim itu dibaca yad'ul yatim, dibaca dengan yad'ul yatim. Kata yad'u itu asal katanya adalah wada'a, artinya membiarkan. Nah, kenapa ada cara baca versi lain yaitu yad'ul yatim untuk menjelaskan ke kita bahwa bukan hanya menghardik atau bukan hanya mendorong atau bukan hanya mencela atau bukan hanya melihat dengan sinis yang dilarang, tapi yang dilarang itu juga ngebiarin mereka hidup sendiri, ngebiarin mereka survive sendiri. Itu juga nggak dibolehin di agama kita. Jadi kalau teman-teman lihat Naruto tadi kan kasihan banget ya, hidupnya benar-benar sendiri, nggak ada temennya. Nah, di agama kita nggak boleh yang namanya seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bukan hanya menghardik saja yang dilarang, tapi juga kita nggak dibolehin membiarkan anak-anak yatim. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini ada sedikit Quranic Arabic insight yang bisa teman-teman dapat. Dalam bahasa Arab teman-teman ada yang namanya sistem idhofah. Sistem idhofah itu apa? Sistem idhofah itu adalah pola buat nunjukin kepemilikan dan buat nunjukin hubungan erat antara pemilik dan yang dimiliki. Contoh ya, ada di screen yang teman-teman bisa lihat. Ibadur Rahmani, hamba Allah yang Maha Rahman. Kenapa bentuknya Ibadur Rahmani? Untuk menunjukkan bahwa mereka memang hamba-hamba spesialnya Allah. Memang mereka itu hamba yang memiliki hubungan yang erat sama Allah. Contoh lagi, Kitabul Ustadzi, bukunya Ustadz. Kenapa pulanya seperti itu? Untuk menjelaskan memang buku tersebut bukunya Ustadz, bukan bukunya yang lain, bukan bukunya orang lain. Malul Mudiri, hartanya pimpinan, untuk menunjukkan bahwa harta yang ditunjuk itu memang hartanya pimpinan, bukan hartanya orang lain. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman-teman, makanan dalam bahasa Arab itu kan to'am. Makanan dalam bahasa Arab itu to'am. Terus kemudian orang yang gak mampu dalam bahasa Arab itu adalah miskin. Kalau aku sebut to'amul miskin, maka kira-kira terjemahnya gimana? Tadi ya, Ibadur Rahman, itu hambanya Allah yang Maha Sayang, untuk menunjukkan bahwa hamba ini memang hamba spesialnya Allah. Kitabul Ustadzi, bukunya Ustadz, untuk menunjukkan bahwa memang buku ini bukunya Ustadz, bukan bukunya orang lain. Malul Mudiri, hartanya mudir, hartanya pimpinan, untuk menunjukkan bahwa memang itu hartanya pimpinan. Kalau ada kalimat to'amul miskin, maka artinya gimana? Makanannya punya orang miskin, dan selanjutnya bukan makanan siapa? Bukan makanan orang lain, bukan miliknya orang lain. Oke, udah dapat poinnya ya? Udah dapat poinnya. Coba sekarang kita lihat ayatnya. Tara, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itu adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Coba lihat kalimatnya, menggunakan kata ta'amil miskin, untuk menunjukkan memang makanan yang kita makan, makanan yang kita santap, harta yang kita punya, di sana ada haknya orang yatim, haknya orang miskin yang harusnya kita berikan kepada mereka. Harta dari zakat dan sedekah itu murni haknya orang miskin, bukan miliknya orang lain. Coba teman-teman renungkan, makanannya orang miskin. Yang miskin tadi, mereka itu
kalau digambarkan gerak aja nggak mampu untuk nyukupin sehari-hari kehidupan mereka. Ada orang yang tega buat makan haknya mereka. Ada orang yang tega buat makan makanan yang seharusnya menjadi makanan mereka. Ini kan miris banget gitu loh teman-teman. Ada orang-orang seperti ini gitu, kok ya tega gitu loh. Kok ya tega dia makan makanannya orang miskin, makan makanannya orang yang gerak aja nggak mampu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan orang-orang untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang bahkan mengajak saja dia nggak mau, apalagi memberi makan. Dan coba teman-teman lihat ayatnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak menganjurkan memberikan makanan kepada anak-anak miskin, orang-orang miskin. Menggunakan kata al-miskin. Al-miskin teman-teman, al-miskin itu kalau bahasa Indonesia itu adalah bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Kalau bentuk jamaknya miskin itu al-masakin. Dan ayatnya berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak menganjurkan memberikan makanan kepada orang miskin. Menggunakan kata al-miskin bukan kata al-masakin untuk menunjukkan bahwa ada orang sepelit itu bahkan untuk menganjurkan memberikan makanan kepada satu orang miskin saja dia nggak mau. Apalagi banyak orang miskin, apalagi banyak orang-orang yang nggak mampu. Ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Jadi kita harus aware sama makanan yang kita makan. Jangan-jangan setiap suapan kita nggak pernah ingat bahwa ada bagian orang-orang yang nggak mampu di dalam setiap suapan kita. Ini teman-teman, jangan jadi seperti mereka. Don't be them. Jangan menjadi orang yang seperti mereka. Teman-teman semua, coba teman-teman lihat di ayat yang kedua lagi, di screen yang teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Allah Subhanahu wa taala nge-mention orang-orang yang dia itu menghargai anak yatim, terus kemudian dia itu tidak memberikan makanan kepada orang miskin dengan kalimat fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang kemudian menghardik anak yatim, tidak mau memberikan dorongan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Allah mention pakai kata dzalika. Pertanyaannya adalah, di dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya isim isyarah, ada yang namanya isim isyarah, atau bahasa Indonesianya namanya kalimat tunjuk. Kalau kita mau menunjuk sesuatu yang jauh, itu menggunakan kata zalika atau artinya itu. Contoh, misal teman-teman pengen nunjuk pintu kamar teman-teman yang jauh dari tempat tidurnya, maka kita akan bilang itu pintu. Tapi kalau teman-teman mau nunjuk sesuatu yang dekat di sekitar teman-teman, katakanlah HP, maka menggunakan kalimat ini HP, atau ini laptop, atau ini charger. Nah teman-teman, di ayat ini Allah menggunakan kata zalika. Zalika itu terjemahnya itu, kalau hadza itu terjemahnya adalah ini. Kenapa Allah tidak menggunakan kata hadza, kata tunjuk dekat? Kenapa Allah menggunakan zalika? Maka jawabannya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, untuk menunjukkan bahwa mereka tadi yang menghargai anak yatim, yang gak aware sama orang-orang miskin, mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang
menurut Imam Al-Alusi, tujuan Allah menggunakan kata dzalika itu tujuannya adalah untuk litahkir. Litahkir itu untuk kemudian sifatnya merendahkan. Contoh gini, ketika kita baru sebel sama seseorang nih, terus kemudian kita cerita ke teman, aku baru sebel banget sama orang itu, aku kayaknya baru sebel banget sama orang itu. Terus kemudian ketika teman kita tanya, yang kamu sebelin yang mana, yang kamu gak suka yang mana, karena kita saking sebelnya, karena kita saking gak sukanya, mau nyebut namanya aja itu gak mau, kita bakalan bilang, ya itu, pokoknya itu, aku sebel banget sama orang itu. Karena tadi untuk menyebut namanya aja kita gak mau, saking gak sukanya, saking sebelnya. Dan kenapa Allah menggunakan kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Maka demikian itulah orang yang menghardik anak-anak yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak suka sama mereka, Allah benci sama mereka. Dan kenapa tidak disebut nama mereka atau tidak disebut dengan kalimat hadza? Untuk menunjukkan mereka itu rendah di sisi Allah, untuk menunjukkan mereka itu tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berdoa, ya Allah, jangan sampai ya Allah kita mempunyai sifat-sifat yang demikian. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari sifat-sifat itu. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari sifat-sifat yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Maun ini. Semoga hamba masih termasuk orang yang mendapatkan rahmat-Mu. Semoga hamba masih termasuk orang yang masih Engkau sayang. Semoga hamba termasuk orang yang tidak Engkau rendahkan. Berdoa sama Allah biar kita tidak termasuk dari orang-orang yang disebut. Teman-teman, ini terakhir. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kan peristiwa yang ada di dalam Quran surat Al-Maun itu peristiwa yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Kan itu udah terjadi di masa lalu. Apakah mereka akan ada di masa yang akan datang juga? Maka jawabannya ada di sini, teman-teman. Dalam bahasa Arab ada dua bentuk kata kerja. Yang pertama adalah fi'il madhi atau past tense atau kata kerja masa lampau. Yang kedua fi'il mudhari, present tense, kata kerja yang sifatnya untuk menjelaskan sesuatu yang sekarang dan akan datang. Contoh fi'il madhi, kata kerja lampau, syaraba artinya telah meminum. Kalau berubah menjadi yashrabu artinya sedang atau akan meminum. Kalau fi'il madhinya jalasa yang artinya telah duduk, maka bentuk fi'il mudhari'nya adalah yanjalisu. Polanya adalah kalau ada tambahan huruf ya di depan sebuah kata, maka tandanya itu adalah fi'il mudhari'. Coba kita kasih contoh lagi. Kata khalaqa yang artinya menciptakan itu adalah bentuk fi'il madhi. Maka kalau berubah menjadi yakhluqu, maka itu adalah bentuk fi'il apa, teman-teman? Kalau khalaqa itu fi'il madhi, kalau yakhluqu itu berarti fi'il apa? Mudhari. Oke. Lagi. Kata fataha artinya membuka, itu kan bentuknya fi'il madhi. Kalau berubah menjadi yaftahu itu fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Nah, kata yashrabu, kata yanjalisu, kata yaftahu
itu semua bentuk pola daripada fi'il mudhari. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada huruf ya di depan kata yang disebutkan. Nah, sekarang coba kita lihat patternnya di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Nah, coba lihat teman-teman polanya. Ini kira-kira fi'il mudhari atau fi'il madhi? Yukadzibu, yad'u, yahuddu, itu kira-kira fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Nah teman-teman, kenapa bentuk pola kalimatnya itu fi'il mudhari? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kenapa semua bentuk polanya adalah fi'il mudhari? Untuk nunjukin orang-orang yang nggak pernah punya perhatian kepada anak yatim dan kepada orang-orang yang nggak mampu akan selalu ada, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi ya teman-teman, bedanya fi'il mudhari dan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu di masa lalu, kalau fi'il mudhari itu di masa sekarang dan yang akan datang. Dan kenapa pola ayatnya menggunakan fi'il mudhari? Untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka itu mendustakan agama akan selalu ada di masa sekarang atau di zamannya Rasulullah SAW sampai nanti di masa yang akan datang. Sampai di sini paham teman-teman? Sekarang kita masuk di bagian terakhir pembahasan kita. Reflection daripada pembahasan yang sudah kita bahas. Sebelum aku ngasih reflection yang aku dapetin teman-teman, coba teman-teman sendiri kira-kira reflection yang teman-teman bisa dapat apa? Coba ditulis di komen. Hal yang teman-teman bisa dapat dari surat Al-Ma'un ayat yang kedua sampai ketiga ini kira-kira apa? Coba ditulis di komen. Jangan pernah malu berbuat kebaikan walau kecil, jangan pernah curhat sama anak yatim atau anak miskin, jangan menyepelekan anak yatim dan orang miskin. Di sebagian ayat tidak ada harta anak yatim, jadi jangan pelit. Ternyata perhatian ke anak yatim itu harus lebih care dengan sekitar, lebih mindfulness dengan anak yatim. Masya Allah. Aku mau sedikit cerita ke teman-teman tentang refleksi yang aku dapat dari surat Al-Ma'un ini sendiri. Ada dua refleksi yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, kita dengan segala nikmat yang udah Allah kasih sampai sekarang, apakah ada orang lain yang minta kepada kita tapi tetap kita nggak mau ngasih? Contoh, ketika kita dapat THR nih pas Idul Fitri, masa iya zakat fitrah yang cuman 2,5 kilo nggak kita kasih kepada orang yang berhak kepadanya? Atau simpelnya gini, saat kita udah dikasih nikmat sama Allah dengan waktu 24 jam, dengan waktu kita masih bisa hidup seharian, masa dalam 24 jam itu Allah mau pinjem waktu kita 5 menit untuk mengerjakan sholat, atau sekitar 10 menit lah untuk mengerjakan sholat, kita nggak mau mengerjakan. Padahal kalau kita kali teman-teman, satu kali sholat itu kan kurang lebih ya sekitar 50 menit. Kita kali 5 ada 50 menit. Paling nggak ya cuman sekitar 1 jam. 1 jam dalam sehari Allah pinjam waktu kita untuk mengerjakan sholat, untuk kemudian mengerjakan apa-apa yang Allah fardukan di dalam kehidupan kita. Masa iya nggak mau kemudian kita kerjakan sholat kita?
Masa iya kita nggak mau bersyukur kepada Allah dengan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan ibadah sholat di dalam kehidupan kita. Padahal Allah udah kasih waktu 24 jam, dipinjem cuman 1 jam sampai 2 jam. Masa kita nggak mau kemudian membagikan waktu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So please don't be toxic people. Apalagi toxic people-nya itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi standarnya manusia, tapi standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Dan yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari surat Al-Ma'un ayat yang kedua dan yang ketiga ini adalah, mungkin di antara kita nganggep anak yatim itu kesannya nakal dan gak worth it banget buat kita. Anak yatim dipandang sebelah mata, kayak Naruto tadi, yang dipandang oleh sekitarnya itu kayak gak ada harganya gitu loh. Padahal Allah mention mereka dengan kata yatim untuk menunjukkan bahwa mereka itu beneran spesial. Mereka itu beneran punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali teman-teman, apa yang menurut kita itu buruk, apa yang menurut kita itu buruk, belum tentu itu buruk juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang apa yang menurut kita nggak baik, justru mungkin di sisi Allah itu adalah sesuatu yang manfaatnya luar biasa, adalah sesuatu yang baik buat kita, bahkan baik banget buat kita. Misal lagi ngerasa nggak nyaman dengan keadaan, nggak nyaman dengan lingkungan, ngerasa dikelilingi orang-orang yang toksik, nggak satu value dengan kita, coba kita ingat-ingat gitu loh, apakah keadaan kita yang seperti ini, yang kita nggak suka ini beneran nggak baik buat kita, atau jangan-jangan ada kebaikan yang Allah ingin hadirkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ngerasa buntu, nggak tahu cara jalan keluar dari lingkungan yang toksik menurut kita, harus kayak gimana, harus diperjuangkan juga bingung, atau harus pindah juga bingung. Ya, sebelum kita itu beneran untuk pindah, atau kemudian sebelum kita itu mengambil keputusan dari lingkungan kita, coba kita renungin gitu loh, keadaan kita yang seperti ini, keadaan kita yang lagi benar-benar buntu, nggak ada jalan keluar, itu jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang spesial, seperti orang yatim tadi, anak yatim tadi. Mungkin menurut manusia, menurut orang-orang itu tidak ada value-nya, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya yatim itu adalah orang yang spesial, orang yang kemudian punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus benar-benar kita renungkan adalah, kadang-kadang tadi apa yang menurut kita nggak baik belum tentu menurut Allah itu juga nggak baik. Maka dengan keadaan yang kita rasakan, teman-teman punya lingkungan yang kurang baik, atau kemudian punya tempat yang kurang mendukung, coba kita renungkan, jangan-jangan itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita, untuk menjadikan kita lebih spesial daripada orang lain. Jadi semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk saya sendiri, teman-teman, dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf, jujur ya teman-teman, saya itu sedikit grogi. Saya itu sedikit grogi bareng teman-teman semua, karena baru pertama kali ketemu dengan teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Semoga itu bisa jadi bahan evaluasi buat saya sendiri. Semoga apa yang kita bahas ini bisa membuka hati kita, bisa nyenengin hati kita, bisa kita jadiin tempat untuk istirahat, dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Ini ditutup setelah acara
sharing atau ini langsung ditutup Kak Dida? Langsung aku ambil aja kali ya cerita ya. Gimana? Betul loh. Nanti dia jangan keluar dulu. Siap. Kita ada sesi selanjutnya yaitu kuis. Tapi sebelum kuis ya teman-teman, insya Allah aku baru ngeh sih ternyata nggak, yang dilarang itu bukan cuma menghargai tapi juga membiarkan. Berapa banyak anak yatim yang aku biarkan selama ini, astagfirullahaladzim. Jadi ya mari teman-teman jangan sampai kita jadi kayak orang-orang toksik yang di-mention sama Allah di surah Al-Ma'un ini ya, terutama yang ayat 2-3 ini, supaya terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Oke, kita lanjut kuis ya. Mau kuis nih teman-teman, siapkan jiwa dan raga kalian semua. Tapi sebelum kuis kali enaknya sebelum kuis deh aku sharing dulu. Sebelum kuis aku akan memberikan info yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu. Ini dia event Quran Review bersama Taubaters, Refresh Your Life ya. Insya Allah kita akan ke Jakarta lagi tanggal 25 Februari 2023 ini ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek ya, boleh banget langsung daftar di sini di quranreview.id/x-taubaters. Aku kirim deh linknya. Di YouTube juga jangan sedih, aku kirim juga. Boleh diklik aja kali, nanti sambil isinya nanti kita habis ini. Ya udah daftar lagi ya. Nanti aku info lagi yang kemana daftar, kita akan kirimin chatnya lagi deh, detail eventnya gitu. Dan ini kita nggak sendirian deh, soalnya ada 3 narasumber. Yang pertama di Quran Review, yang kedua di Taubaters, yang ketiga adalah bintang tamunya, gestarnya event ini insya Allah gitu. Jadi jangan sampai kelewatan event Quran Review dan Taubaters ini, refresh your life. Begitu. Terus apa lagi? Sebelum kuis lagi ya, share terus. Ya, adalah ketentuannya, kuisnya, where is it? Ini dia. Nah, abis ini ada sesi kuis ya, sama ada sharing Quran Insight, cerita Quranku. Nah, yang kuis itu insya Allah kita dapat kupon diskon belanja 30% dari KRN Books. Boleh